dong. Oh, bakal sekolah. Enggak dong. Hai guys, jadi mari kita ikutin. Hai guys, kenalin nama aku Salisa Badri, nomor absen 13. Hai guys, nama aku Nagis Aulia, nomor absen 14. Hai guys, nama aku Kedio, absen 34. Hello all, jadi nama saya Ari, nomor absen 15. Inilah tujuan praktikum begitupun alat dan bahan yang digunakan. Cawan penguapan ditimbang dan dicatat masanya, lalu tambahkan 5 gram baking soda. A few moments later. Hai guys, jadi sekarang kita masih menunggu ada tanda-tanda kehidupan dari baking soda ini. Karena kita udah ngebakar dia 13 menit tapi dia nggak ada perubahan. Jadi kita mau bertanyakan apa baking soda ini basi pertama. Yang sini. 5 minutes later. Kita harus tunggu dia sampai dingin baru boleh ditimbang lagi. 1, 2, 3, door. Kita mau nimbang. Guys, jadi masanya turun ya, harusnya 36,5 berapa gitu. 36,3. Jadi segini. Hai guys, welcome back to my guys. Praktikum. Jadi benar apa yang kita prediksi masanya berkurang. Hai guys, see you in the next video. Bye. Dalam praktikum kimia, baking soda, sodium bikarbonat NaHCO3 tidak mengandung air kristalisasi seperti garam hidrat. Tetapi ketika dipanaskan, ia terurai menjadi sodium karbonat Na2CO3, karbon dioksida CO2, dan air H2O. Penurunan massa dari 36,3 gram menjadi 34,5 gram setelah pemanasan mencerminkan kehilangan massa akibat penguapan air dan pelepasan gas CO2. Meskipun baking soda bukan garam hidrat, proses ini mirip dengan perilaku garam hidrat saat dipanaskan, di mana air kristalisasi dilepaskan, yang menyebabkan penurunan massa. Dengan demikian, penurunan massa pada baking soda menunjukkan penguapan uap air dan pelepasan gas selama dekomposisi, serupa dengan penghilangan air dalam garam hidrat saat dipanaskan. Melalui praktikum percobaan garam hidrat yang dipraktikkan dengan menggunakan baking soda, saya dapat belajar bahwa baking soda memiliki kandungan H2O dan CO2, di mana pada saat baking soda dipanaskan, maka akan mengeluarkan gelembung uap dan akan terjadi pengurangan massa baking soda sebelum dan sesudah dipanaskan. Praktikum ini memberikan dampak yang positif bagi saya, seperti belajar untuk bekerja sama dengan teman kelompok, mengerjakan tugas dengan penuh totalitas, dan lain sebagainya. Saya bersyukur dapat melakukan praktikum ini dengan baik hingga akhir, sehingga tugas yang kami buat dalam kelompok dapat membuahkan hasil yang maksimal. Selama praktikum kimia ini, saya belajar bahwa pemanasan baking soda atau sodium bikarbonat menyebabkan dekomposisi menjadi sodium karbonat, karbon dioksida, dan juga air. Penurunan massa dari 36,3 gram menjadi 34,5 gram yang saya amati mengindikasikan penguapan air dan pelepasan gas CO2 yang mirip dengan proses garam hidrat yang kehilangan air kristalisasi saat dipanaskan. Praktikum ini mengajarkan saya pentingnya ketelitian dalam mengukur dan bagaimana perubahan massa dapat memberikan informasi tentang proses kimia yang terjadi. Saya merasa puas dan lebih tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut konsep-konsep kimia setelah pengalaman ini. Selama berlangsungnya praktikum kimia, kami melakukan percobaan terkait garam hidrat dengan menggunakan baking soda. Prosesnya, kami mengamati penurunan massa yang terjadi setelah percobaan, yang menunjukkan adanya perubahan pada garam hidrat tersebut. Penurunan massa tersebut terjadi karena adanya penguapan, yang pada akhirnya meninggalkan sisa padatan dengan massa yang lebih kecil. Saya juga sangat senang karena saya mampu menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas dalam eksperimen nyata. Dalam praktikum ini, saya rasa kami juga telah berdinamika dengan cukup baik dan seluruh praktikum mampu berjalan dengan lancar hingga akhir. Selama praktikum, kami bekerja sama untuk memastikan bahwa percobaan berjalan dengan lancar. Percobaan yang kami lakukan menggunakan baking soda yang dipanaskan hingga terjadi perubahan, di mana hasilnya terjadi pengeluaran air yang menyebabkan perubahan massa dari baking soda. Setiap orang memainkan peran penting dalam percobaan ini, dan tanpa kerjasama kami tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini mengajarkan saya di mana dalam hidup kita tidak dapat melakukan semuanya sendirian, melainkan kita membutuhkan orang lain. Selain itu, selama percobaan kami mengamati perubahan pada sudah kue, yaitu pelepasan zat. Hal ini mengingatkan saya akan perubahan yang saya alami, yaitu dengan cara mempertahankan yang baik dan berusaha memperbaiki kebiasaan buruk saya.